Lampu neon di lobi kantor Benua Finance berdesing pelan di atas kepala saat suara belo Pratama memotong udara pagi Jakarta seperti pisau tajam. Apakah kamu bahkan membaca kode berpakaian? Dia menyeringai sambil mengangkat buku panduan karyawan seperti barang bukti di persidangan. Sepatu hak desainernya berderak di lantai marmer saat dia mengitari meja Soyo. Kamu dipecat. Soyo, Rino Pratiwi, duduk membeku di sono, cangkir kopi masih setengah jalan ke bibir. Sekitar kami, lobi yang biasanya ramai jadi hening total. 20 orang berhenti di tengah obrolan, tengah langkah, tengah segalanya, hanya menatap adegan ini yang terbuka tepat di hari yang seharusnya jadi puncak karir Soyo. Maaf, opo, Soyo berhasil berkata sambil meletakkan cangkir dengan hati-hati karena tangan Soyo mulai gemetar. Kamu dengarkan, Belo melanjutkan sambil melempar rambut pirangnya yang sudah ditoto sempurna ke belakang. Lihat dirimu, Rino. Blus polos begini. Ini perusahaan keuangan profesional, bukan pasar loak. Entah bagaimana kamu bisa diterima di sini, tapi hari ini pekerjaanmu berakhir. Pak Budi, satpam yang sudah kenal Soyo 6 tahun, maju dengan wajah bingung. Setiap pagi kami ngobrol tentang pertandingan sepak bola anak perempuannya. Tapi sekarang Belo menjentikan jari ke arahnya, menunjuk Soyo seperti penjahat. Tepat saat itu pintu putar berputar, dan Tono Wijoyo melangkah masuk. Waktu seperti melambat. Moto Tono langsung menemukan Soyo di seberang lobi. Wajahnya yang sudah berkerut karena usia langsung tersenyum hangat seperti yang sudah Soyo kenal selama 3 tahun ini. Dia berjalan lurus ke arah Soyo, tangan terbuka, sama sekali mengabaikan Belo yang berdiri dengan mulut terngongol. Tono memeluk Soyo seperti keluarga sendiri. Siap. Hari besar buat kita berdua. Yo. Soyo mundur dari pelukan itu dan merasakan air mata hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena marah yang meluap-luap atas keabsurdan yang terjadi. Maaf, Pak Tono, kata Soyo dengan suara lebih stabil daripada perasaan Soyo. Soyo baru saja dipecat. Sepertinya deal hari ini tidak jadi. Suhu di lobi seolah turun 10 derajat. Senyum Tono hilang seketika. Dia berbalik perlahan menghadap Belo, dan tatapannya membuat Belo mundur selangkah. Kamu melakukan apa? Suaranya pelan. Mematikan. Tapi untuk memahami bagaimana kami sampai di sini, Anda perlu tahu hari Soyo sebenarnya dimulai. 6 jam sebelumnya, alarm berbunyi pukul 5.30 pagi seperti biasa. Soyo berbaring di apartemen kecil Soyo di Jakarta, menatap langit-langit, mengulang semuanya sekali lagi dalam kepala. Dokumen merger sudah final. Kontrak sudah dicetak. Hanya tanda tangan Tono yang dibutuhkan untuk mengesahkan kesepakatan terbesar dalam sejarah Benua Finance. 4 miliar dolar. Itulah nilai merger ini. Soyo sudah menghabiskan 3 tahun membangun hubungan dengan Tono Wijoyo. Bukan karena bos menyuruh, bukan karena tugas, tapi karena pertama kali bertemu dengannya, Soyo melihat sesuatu di matanya yang mengingatkan Soyo podo ayah Soyo sendiri. Seorang pria yang bekerja 3 pekerjaan untuk menghidupi keluarga, yang mengajari Soyo bahwa hormat dan kerja keras lebih penting daripada gelar mewah atau baju mahal. Tono memulai bisnisnya dengan rep 2 juta di kantong sebagai pemuda dari desa kecil di Jawa. Sekarang dia pemilik Nusantara Tech Industries, salah satu perusahaan teknologi paling cepat berkembang di Indonesia, tapi dia tak pernah lupa asal-usulnya, dan Soyo pun begitu. Soyo ingat pertemuan pertama kami 3 tahun lalu. Soyo terbang ke pabriknya di Surabaya, sementara semua orang keuangan lain memakai jas mahal dan bicara soal laporan kuartalan, Soyo justru bertanya tentang foto-foto di mejanya, istri yang sudah meninggal, cucu-cucunya, ibunya yang masih tinggal bersamanya di usia 87 tahun. Kami bicara 4 jam tentang keluarga, perjuangan, dan arti membangun sesuatu dari nol. Setelah itu,
saya tidak hanya mengirim update kuartalan. Saya belajar percakapan Mandarin dasar agar bisa menyopo ibunya dengan benar saat berkunjung. Saya ingat istri Tono sangat menyukai anggrek. Setiap tahun podo hari meninggalnya, saya kirim rangkaian kecil anggrek ke kantornya, bukan dari perusahaan, tapi dari saya pribadi. Saat putrinya menikah tahun lalu, saya terbang sendiri dengan biaya sendiri di akhir pekan hanya untuk merayakan bersama keluarganya. Itu bukan odo di buku bisnis manapun. Tapi itulah yang membuat Tono percaya podo saya. Percaya podo, benua finance. Percaya bahwa kami bukan sekadar perusahaan lain yang mau mengambil uangnya. Saya tiba di kantor pukul 6.15 pagi. Gedung masih sepi. Saya suka begitu. Tenang, damai, hanya saya dan pekerjaan. Saya buat kopi di ruang istirahat, lalu duduk di meja saya di area lobi tempat saya selalu bekerja. Beberapa orang menganggap aneh karena saya tak punya ruang kantor pribadi, tapi saya suka berada di tempat saya bisa melihat orang, bicara dengan mereka, tetap terhubung dengan apa yang benar-benar terjadi di perusahaan. Meja saya penuh tapi rapi, 3 monitor komputer, tumpukan mug kopi bertuliskan karyawan biasa saja, yang diberikan Andini sebagai lelucon. Saya memakai apa yang selalu saya pakai, blus bersih, celana kaki nyaman, sepatu flat yang tak membuat kaki sakit setelah 12 jam kerja. Tak odo yang mewah, tak odo yang mahal, hanya praktis. Pukul 7.45 pagi, ponsel saya berdering. Tono, selamat pagi, Pak, suara saya. Saya baru meninggalkan hotel. Masih oke untuk jam pukul 10? Tentu, jawab saya sambil tersenyum sendiri. Semua sudah siap, Pak Tono. Ini akan luar biasa untuk kedua perusahaan kita. Saya bukan melakukannya untuk perusahaan, katanya lembut. Saya melakukannya karena percaya pada kamu. Jangan pernah lupakan itu. Setelah telepon ditutup, saya duduk sesaat, merasakan bobot kata-katanya. Dalam bisnis ini, orang bicara soal analisis pasar, margin keuntungan, keunggulan strategis. Tapi Tono baru saja mengingatkan saya apa yang benar-benar penting. Kepercayaan, hubungan, memperlakukan orang sebagai manusia bukan angka di spreadsheet. Pukul 8 pagi, energi gedung berubah. Orang mulai berdatangan. Telepon berdering. Ketenteraman pagi hilang. Lalu dia masuk. Belo Pratomo. Saya sudah dengar rumor bahwa putri Wakil Presiden Rizal Pratomo mulai hari ini. Lulusan dari Universitas bergengsi, 0 pengalaman dunia nyata, tapi langsung diangkat sebagai konsultan manajemen junior. Semua tahu ini nepotisme. Ayahnya sudah mendorong perekrutannya berbulan-bulan. Belum memakai setelan yang mungkin harganya 45 juta. Sepatunya Louboutin. Tasnya punya logo desainer yang saya kenal dari majalah yang tak pernah saya beli. Segalanya tentang dirinya berteriak uang dan hak istimewa. Saya melihatnya mendapat tur dari Janet Diher, bahkan dari seberang lobi. Saya bisa melihat wajah Belo berkerut penuh penilaian. Dia bilang sesuatu yang membuat senyum Janet menegang. Lalu sesuatu lagi yang membuat pipi Janet memerah. Kemudian moto Belo mendarat podo saya. Saya sedang memeriksa dokumen merger sekali lagi, menyeruput kopi, sepenuhnya fokus podo pekerjaan. Saya tak sadar dia menatap saya. Tak sadar dia mengeluarkan buku panduan. Tak sadar wajahnya berubah dari penilaian menjadi kepuasan kejam. Saat saya akhirnya mendongak, dia sudah berjalan ke arah saya dengan buku itu terbuka, dan saya tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Permisi, katanya dengan suara palsu sopan. Apakah kamu tahu, benua finance punya kebijakan kode berpakaian profesional? Saya berkedip. Maaf, Ando siapa? Saya Belo Pratomo,
Dia mengumumkan seolah nomo itu harus berarti sesuatu bagi Soyo. Konsultan manajemen junior. Dan di hari pertamaku, Soyo sudah melihat masalah serius soal standar karyawan. Dia mendorong buku itu ke wajah Soyo, menunjuk bagian tentang pakaian profesional. Bisnis profesional atau bisnis kasual. Kamu memakai opo ini? Pakaian Jumat santai. Di hari Senin. Di sekitar kami, orang mulai memperhatikan. Mulai menonton. Soyo kerja 70 jam seminggu, koto Soyo tenang. Soyo berpakaian nyaman. Klien Soyo tak pernah mengeluh. Klien kamu? Belo tertawa tajam dan jahat. Klien mono yang mau kerja dengan orang yang kelihatan seperti mau memotong rumput. Lalu dia mengucapkannya. Koto-koto yang mengubah segalanya. Apakah kamu bahkan membocok kode berpakaian? Kamu dipecat. Dan saat itulah Tono melangkah masuk pintu. Keheningan yang menyusul pertanyaan Tono terasa seperti selamanya, meski mungkin hanya beberapa detik. Moto Belo bergerak cepat antara Tono dan Soyo. Kebingungan muncul di wajahnya sebelum kembali ke seringai sombong yang sepertinya nyaman dia pakai. Soyo hanya menegakkan kebijakan perusahaan, katanya sambil meluruskan bahu seolah bangga. Karyawan ini jelas melanggar kode berpakaian. Sebagai manajemen, tugas Soyo menjaga standar profesional. Tono tak bergerak. Dia hanya menatap Belo dengan mata gelap yang sudah melihat kemiskinan, perang, kehilangan, dan kemenangan. Moto yang bisa membaca orang lebih baik daripada gelar bisnis monopun. Kamu siapa? Tanyanya, aksenya sedikit menebal seperti saat dia marah. Belo Pratomo, jawabnya sambil mengangkat dagu bangga. Konsultan manajemen junior. Ayah Soyo Rizal Pratomo, wakil presiden operasional. Dan kamu sebaiknya bicara langsung dengan Chow. Tono berkata, di mono ruangan Budian Permato. Soyo melihat saat Belo salah membaca seluruh situasi. Wajahnya berbinar seolah menemukan sekutu. Oh, Anda mau bertemu Budian? Tentu saja. Soyo senang antar Anda ke sono. Soyo yakin dia ingin tahu masalah staf di sini. Dia bahkan memberi isyarat ke lift seolah pemandu membantu. Seolah dia tak baru saja menghancurkan deal $4 miliar di jam pertama kerjanya. Tono melirik Soyo sekali lagi dan Soyo melihat sesuatu di ekspresinya. Kecewa, ya, tapi juga tekad. Lalu dia mengikuti Belo ke lift tanpa kata lagi. Pak Budi berdiri di samping Soyo, tangannya menggantung canggung seolah tak tahu harus mengantar Soyo keluar atau berpura-pura ini tak terjadi. Bu Rino, bisiknya. Apa yang baru saja terjadi? Soyo juga tak tahu, jawab Soyo jujur. Kaki Soyo lemas. Tangan Soyo gemetar. 3 tahun kerja, 3 tahun membangun kepercayaan, terbang ke Surabaya, belajar Mandarin, menghadiri pernikahan dan pemakaman serta ulang tahun. Semua hilang karena seorang putri monjo memutuskan celana kaki Soyo tak cukup bagus. Harus Soyo. Pak Budi mulai, tapi Soyo geleng. Biar Soyo duduk sebentar. Lobi sudah meledak jadi bisik-bisik. Semua pura-pura kerja tapi jelas membicarakan opo yang baru mereka saksikan. Soyo melihat Andini menyelinap lewat kerumunan ke arah Soyo. Ikal hitamnya bergoyang, wajahnya campuran horor dan amarah. Katakan itu tidak terjadi, koto Andini sambil duduk di kursi sebelah meja Soyo. Katakan putri mimpi buruk Pratomo tidak baru saja memecatmu di hari terbesar karirmu. Dia melakukannya, koto Soyo, suara Soyo terdengar jauh bahkan di telinga sendiri. Rino. Andini meraih tangan Soyo. Ini buruk. Ini benar-benar buruk. Soyo tahu. Tidak, maksudku, suaranya diturunkan, mendekat. Soyo dengar kabar. Pak Rizal sedang cari cara potong biaya. Ada rumor restrukturisasi, hapus posisi.
Beberapa orang bilang dia sengaja ciptakan situasi untuk alasan pek. Perut saya jatuh. Kamu pikir ini direncanakan? Saya tak tahu, Andini mengaku. Tapi putrinya kebetulan memecatmu tepat sebelum Deal Nusantara. Tepat sebelum kamu berhak dapat promosi dan bonus besar. Waktu yang sangat pas. Saya ingin membantah, bilang itu pikiran paranoid, tapi saya tak bisa karena di dunia korporat Indonesia, tak ada yang sesederhana kelihatannya. 15 lantai di atas, di ruangan sudut Budian Permata, segalanya akan meledak. Saya tak melihatnya langsung. Tapi Andini punya teman di administrasi eksekutif, dan dalam 30 menit, seluruh cerita menyebar seperti api liar di gedung. Budian sangat senang saat asistennya mengumumkan kedatangan Tono Wijaya. Dokumen merger sudah siap ditandatangani. Sampahnya dingin di kulkas pribadinya. Dia sudah susun siaran pers pengumuman deal terbesar dalam sejarah benua finance. Lalu Tono menjelaskan apa yang terjadi di lobi. Menurut sumber Andini, wajah Budian berubah dari excited ke bingung ke marah membunuh dalam 5 detik. Dia langsung telepon ruangan Rizal Pratama, suaranya begitu tajam hingga asistennya bilang bisa terdengar lewat pintu tertutup. Rizal datang dalam hitungan menit, belum mengikuti seperti anak anjing yang tak paham kenapa semua marah. Dia berkeringat membasahi kemeja mahalnya, wajah merah, sudah minta maaf sebelum tahu apa yang terjadi. Budian, pasti ini salah paham, dia mulai, tapi Dian memotong. Putrimu baru saja memecat Rino Pratiwi di lobi depan semua orang beberapa menit sebelum penandatanganan merger 4 miliar dolar kita. Belo, luar biasa, masih tak paham. Budian, saya bisa jelaskan. Karyawan itu jelas melanggar kebijakan kode berpakaian. Saya hanya menegakkan, apakah kamu tahu siapa Rino Pratiwi? Tanya Tono pelan. Belo berkedip. Hanya karyawan yang tak paham standar profesional. Dia satu-satunya alasan saya ada di sini, kata Tono. Satu-satunya alasan saya percaya perusahaan ini, satu-satunya alasan saya mau gabungkan hasil kerja hidup saya dengan benua finance. Ruangan hening. Wajah Rizal berubah dari merah ke pucat. 3 tahun lalu, perusahaan kalian kirim 12 orang untuk tawarkan merger ini. Tono melanjutkan. Eksekutif pakai jas mahal dengan presentasi mewah tentang sinergi, posisi pasar, proyeksi untung. Saya usir semua. Lalu Rino Pratiwi datang pakai kunci mobil biasa dan blus sederhana, dia bertanya tentang keluarga saya. Dia keluarkan ponsel, gulir foto. Ini Rino di pernikahan putri saya. Dia terbang sendiri, uang sendiri, karena mau rayakan bersama kami. Ini Rino bersama ibu saya berbicara Mandarin. Dia belajar sendiri. Ini rangkaian anggrek yang dia kirim setiap tahun podo hari meninggal istri saya. Bukan dari perusahaan, dari dia pribadi. Ekspresi sombong Belo akhirnya retak. Tapi bisnis tak seharusnya pribadi begitu. Bisnis selalu pribadi, kata Tono. Suaranya lebih keras sekarang. Setiap deal yang pernah saya buat berdasarkan kepercayaan, tahu bahwa orang di seberang meja melihat saya sebagai manusia, bukan angka. Rino memahami itu. Dia jalani itu. Dan kamu baru saja memecatnya karena memakai pakaian nyaman sementara dia kerja 70 jam seminggu untuk wujudkan deal ini. Tangan Budian mengepal begitu kuat di meja hingga buku jarinya putih. Tono, tolong. Kita bisa perbaiki ini. Belo salah. Salah. Tono berdiri. Kamu rekrut orang tanpa pengalaman, tanpa penilaian, dan beri dia kuasa memecat karyawan terbaikmu di hari pertamanya. Itu bukan salah. Itu kegagalan sistemik. Dia menuju pintu. Kalau Rino Pratiwi tak lagi bagian dari benua finance, maka saya pun tak odo. Deal batal. Rizal mengeluarkan suara tersedak.
Pak Tono, tolong. Kita bisa atasi ini. Tapi Tono sudah pergi. Bu Dian berbalik ke Belo dengan ekspresi yang bisa membuat eksekutif dewasa menangis. Ruangan saya sekarang. Ayahmu boleh keluar. Rizal berdiri di sono seperti pria yang melihat karirnya terbakar. Karena memang itulah yang terjadi. Deal Nusantara seharusnya selamatkan perusahaan, amankan posisinya, siapkan pensiunnya, dan putrinya menghancurkannya dalam kurang dari 1 jam. Di lobi bawah, ponsel saya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Jangan tinggalkan gedung. Kita belum selesai di sini. Tono. Saya menatap pesan itu, jantung berdegup kencang. Bisik-bisik semakin keras. Orang refresh berita, cek email perusahaan, merasakan sesuatu besar sedang terjadi di atas. Andini meremas bahu saya. Apapun yang terjadi selanjutnya, katanya. Kamu tak pantas ini. Saya tahu, bisik saya balik, tapi tahu tak mengurangi sakitnya. Lift berdengung dan Tono keluar. Dia berjalan lurus ke saya dan seluruh lobi hening lagi. Rino, katanya lembut. Bisa kita bicara di luar? Saya mengangguk, ambil tas, ikuti dia ke pintu keluar. Di belakang saya, suara Belo menggema dari area lift, melengking dan marah. Dia turun lagi. Ini belum selesai. Belum dekat. Udara pagi menyentuh wajah saya saat Tono dan saya melangkah keluar gedung. Kota sudah hidup dengan lalu lintas dan orang bergegas ke kantor. Semua sibuk dengan masalah sendiri, tak sadar karir saya baru saja hancur. Tono mengajak saya ke pelosok kecil di seberang jalan yang odo bangku dan air mancur. Kami duduk dan untuk waktu lama tak odo yang bicara. Saya hanya menatap air, melihatnya menyembur naik lalu jatuh lagi dalam siklus tak berakhir. Maaf, kata saya akhirnya. Untuk opo? Tono tampak benar-benar bingung. Karena buang waktu 3 tahun Anda, karena libatkan Anda di perusahaan yang biarkan ini terjadi. Berhenti. Suaranya tegas tapi baik. Kamu tak perlu minta maaf apapun. Gadis di atas sono baru saja tunjukkan siapa benua finance sebenarnya. Dan itu bukan kamu. Saya merasakan air mata membakar mata, tapi saya tolak jatuh. Tak di sini. Tak sekarang. Rino. Lihat saya. Tono tunggu sampai saya tatap matanya. Saya bangun perusahaan dari nol. Rep 2 juta dan mimpi. Saya tahu rasanya dihakimi karena hal yang tak penting. Coro berpakaian, coro bicara, dari mono asal. Saya pernah dilihat orang seperti gadis itu melihat kamu, seperti manusia rendahan karena tak sesuai gambaran sukses mereka. Saya tahu, bisik saya. Jadi saya juga tahu bakat saat melihatnya. Karakter, integritas. Kamu punya semua itu dan lebih. Dia keluarkan ponsel, ketik cepat, lalu tunjukkan layar. Ini tawaran saya. Wakil Presiden Kemitraan Strategis di Nusantara Tech Industries. Gaji 2 kali lipat dari sekarang. Paket relokasi penuh ke Surabaya. Asuransi kesehatan, opsi saham, mobil perusahaan. Kamu akan kerja langsung dengan saya, bangun hubungan dengan klien seperti kamu bangun dengan saya. Saya menatap angka di layar. Itu lebih banyak uang dari podo yang pernah saya bayangkan. Awal baru. Kesempatan kerja dengan orang yang benar-benar menghargai opo yang saya bawa. Tono, saya tak tahu harus bilang opo. Jangan bilang opo-opo dulu, katanya. Pikirkan. Ambil waktu. Tapi Rino, saya ingin kamu tahu. Kamu tak berutang kesetiaan podop, benua finance. Tak setelah ini. Dia berdiri, remas bahu saya seperti ayah, lalu berjalan kembali ke garasi parkir. Saya lihat dia pergi.
Pria yang jadi lebih dari klien selama 3 tahun ini. Keluarga, itulah yang dia rasakan. Ponsel saya bergetar. Andini. Saya jawab. Kembali ke atas sekarang, katanya terengah. Kamu harus lihat ini. Perjalanan lift naik terasa seperti naik ke eksekusi sendiri. Saat pintu terbuka di lantai 15, saya bisa dengar teriakan sungguhan, di gedung yang biasanya suara orang tetap profesional bahkan saat marah. Andini temui saya di meja resepsionis, matanya lebar. Bu Dian pecat dia, bisiknya. Pecat belo, dan jadi jelek. Lewat dinding kaca ruangan Bu Dian, saya bisa lihat adegan terbuka. Belo merah mukanya, melambai-lambai liar. Bu Dian duduk di belakang meja seperti ratu di tahta, sama sekali tak tergoyah oleh amukan di depannya. Saya tak dengar apa yang mereka katakan, kata Andini. Tapi petugas maintenance bilang belo ancam gugat. Bilang ayahnya akan hancurkan karir Bu Dian. Sebut itu diskriminasi. Diskriminasi. Alis saya naik. Karena apa? Orang koyo. Itulah kira-kira yang Bu Dian katakan, menurut asistennya. Andini tarik saya ke ruang rapat kosong agar kami bisa lihat tanpa kentoro. Bu Dian bilang dia masih dalam masa percobaan. Secara teknis belum karyawan penuh. Hari pertama orientasi. Gugatan tak akan melekat. Lewat kaca, saya lihat Bu Dian angkat telepon. Beberapa detik kemudian, 2 satpam muncul di pintu ruangannya. Bukan Pak Budi. Syukurlah. 2 pria dari lantai atas yang tak saya kenal. Wajah belo berubah dari merah ke ungu. Dia bilang sesuatu yang membuat bahkan satpam bergidik. Lalu dia ambil tas desainernya dan badai keluar. Satpam mengikuti memastikan dia benar-benar tinggalkan gedung. Saat dia lewat ruang rapat tempat Andini dan saya bersembunyi, saya dengar dia teriak ke telepon. Ayah, mereka pecat aku. Wanita itu, Jo itu, pecat aku karena lakukan tugas. Kamu harus perbaiki sekarang. Pawai itu lewat kami menuju lift. Semua di lantai berhenti kerja, terang-terangan menonton sekarang. Ini drama terbesar yang benua finance lihat bertahun-tahun. Wow. Andini mengembuskan napas. Dia benar-benar tak paham yo. Sedikit pun tidak. Ponsel saya berdering. Nomor ruangan Bu Dian. Bu Pratiwi, bisakah Anda ke ruangan saya? Suara asistennya profesional tapi tegang. Andini beri saya tatapan yang bilang semoga beruntung, dan saya doakan kamu. Saya berjalan menyusuri koridor, lewat semua karyawan yang menatap, masuk ke ruangan Bu Dian. Dia tampak lelah. Bu Dian Permoto bangun, benua finance selama 30 tahun. Mulai sebagai analis junior dan naik lewat tekat dan insting keuangan brilian, dia tegas, adil, dan tak toleran omong kosong dari siapapun. Tapi sekarang dia tampak sudah tua 10 tahun dalam 1 jam. Duduk, Rino, katanya pelan. Saya duduk. Saya berutang maaf padamu, Dian mulai. Sebenarnya saya berutang 1000 maaf, tapi mulai dengan 1. Saya seharusnya periksa Belo Pratomo dengan benar sebelum izinkan dia direkrut. Saya biarkan Rizal tekan saya karena dia wakil presiden setia, 15 tahun. Itu kesalahan. Kesalahan besar yang mahal. Bu, saya mulai, tapi dia angkat tangan. Biarkan saya selesai. Dia buka map di meja, file personal saya. Kamu sudah 6 tahun di perusahaan ini. Dalam waktu itu, kamu selesaikan 17 merger sukses total 60 triliun. Tingkat retensi klienmu 97%, tertinggi sejarah perusahaan. Kamu kerja rata-rata 72 jam seminggu. Tak pernah ambil cuti sakit. Kamu bimbing 4 analis junior,
yang semua sukses karirnya. Dan 3 tahun terakhir kamu bangun hubungan dengan Tono Wijaya, yang akan jadi deal terbesar perusahaan ini. Dia tutup map dan tatap saya langsung. Dan pagi ini, anak manjo dengan bo tanpa pengalaman dunia nyoto memecatmu di lobi karena tak suka celana kakimu. Kamu paham betapa gila itu? Yo, Bu. Tono Wijaya baru saja tinggalkan gedung ini, Dian lanjut. Dia bilang dengan jelas kalau kamu tak lagi bagian benua finance, tak odo merger, tak odo deal, tak odo 4 miliar dolar. Perusahaan akan bertahan, tapi butuh restrukturisasi besar, pak, potong anggaran. Orang akan kehilangan pekerjaan karena opo yang terjadi pagi ini. Rasa bersalah memilih perut soyo, meski secara logika soyo tahu ini bukan salah soyo. Soyo ingin beri tawaran, koto Dian. Senior Vice Presiden Hubungan Klien. Kenaikan gaji 40%, kursi di Dewan Eksekutif, paket benefit penuh, dan soyo terapkan kebijakan rekrutmen baru efektif sekarang. Tak odo lagi nepotisme, tak odo lagi bantuan keluarga eksekutif. Setiap rekrutan lewat vetting benar dan dapat posisi berdasarkan prestasi. Itu tawaran bagus. Tawaran hebat bahkan. Segalanya yang sudah soyo kejar bertahun-tahun. Bagaimana dengan Tono? Tanya soyo. Wajah Dian jatuh. Dia tak angkat telepon soyo. Asistennya bilang dia tak tertarik bahas merger lagi. Deal mati, Rino, dan soyo harus tanggung jawab itu. Soyo pikirkan tawaran kerja Tono, masih menyolot di ponsel soyo, 2 kali gaji yang Dian tawarkan. Awal baru di Surabaya, kerja dengan orang yang hormati soyo dari hari pertama. Tapi soyo juga pikirkan Andini, Pak Budi, analis junior yang soyo bimbing, perusahaan yang sudah soyo beri 6 tahun hidup, tempat soyo bangun sesuatu dari nol, seperti ayah ajari soyo. Boleh soyo pikirkan dulu, tanya soyo. Tentu, koto Dian. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuh. Tapi Rino, soyo ingin kamu tahu. Opo yang perlu lakukan pagi ini ungkap masalah dalam budaya perusahaan yang sudah lama soyo abaikan. Kamu tinggal atau pergi tak akan ubah itu, soyo perlu perbaiki masalah itu. Tapi soyo ingin kamu di sini bantu soyo lakukannya. Soyo angguk dan berdiri untuk pergi. Satu lagi, koto Dian saat soyo sampai pintu. Rizal Pratomo ajukan pengunduran diri 1 jam lalu. Dia keluar akhir bulan. Berita itu seharusnya terasa seperti kemenangan. Tapi terasa sedih. Karir pria berakhir karena dia tak bisa bilang tidak pada putrinya, karena dia biarkan sifat terburuk putrinya hancurkan mereka berdua. Soyo berjalan kembali ke meja di lobi. Meja yang ternyata masih soyo punya dan duduk berat. Kopi pagi soyo masih di sono, sudah dingin. Dokumen merger yang soyo siapkan dengan teliti ditumpuk rapi, benar-benar tak berguna. Ponsel soyo bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Ini Rizal Pratomo. Tolong, bisakah kita bicara? Soyo di garasi parkir. Butuh 5 menit. Soyo menatap pesan itu, lama sebelum akhirnya balas. Lantai 3. 5 menit. Garasi parkir berbau oli dan asap knalpot. Langkah soyo bergema di beton saat berjalan ke lantai 3. Jantung berdegup lebih cepat daripada seharusnya. Soyo tak tahu apa yang Rizal Pratomo mau katakan, tapi soyo tahu soyo perlu dengar. Mungkin untuk penutupan. Mungkin karena penasaran. Mungkin karena sebagian soyo masih percaya beri orang kesempatan jelaskan diri. Soyo temukan dia bersandar di Mercedes perak. Tampak tak seperti wakil presiden kuat yang soyo lihat di rapat dewan. Dasi longgar, rambut acak-acakan seolah dia tarik berkali-kali. Dia tampak lebih kecil. Kalah. Rino, katanya saat lihat Soyo. Terima kasih sudah datang. Soyo tak yakin kamu mau. Hampir tidak.
Saya berhenti beberapa meter, jaga jarak. Kamu punya 5 menit. Putri saya salah, katanya langsung. Sepenuhnya, tak termaafkan. Apa yang dia lakukan padamu pagi ini mengerikan, dan saya tanggung jawab penuh. Benarkah? Koto itu keluar lebih keras daripada niat saya karena dari tempat saya berdiri. Kamu besarkan dia berpikir dia bisa perlakukan orang begitu. Kamu dapatkan dia posisi di perusahaan di mana dia tak punya hak kerja. Kamu ciptakan situasi ini. Dia tersentak tapi tak bantah. Kamu benar. Saya habiskan seluruh hidupnya buat alasan perilakunya. Tarik tali dapatkan dia sekolah yang tak dia dapat, pekerjaan yang tak dia layak. Saya bilang pada diri sendiri saya bantu dia, beri kesempatan. Tapi yang benar saya ajari dia bahwa konsekuensi tak ada kalau ayah punya cukup kuasa. Kenapa Anda cerita ini? Karena saya memohon agar kamu tak pergi. Koto Rizal, suaranya pecah. Tolong, Rino, saya tahu saya tak berhak minta apapun, tapi benua finance butuh kamu. Saya tawarkan posisi saya, wakil presiden operasional. Kamu pengganti saya. Gaji penuh, benefit penuh, wewenang penuh. Dan saya janji kamu tak akan pernah lihat belo lagi. Dia keluar dari hidupmu sepenuhnya. Saya menatapnya, coba proses apa yang dia katakan. Anda mau saya ambil posisi Anda? Kamu lebih layak daripada saya pernah, dia akui. Tahukah kamu bagian terburuk? Saya lihat kamu 6 tahun. Lihat kamu kerja lebih keras daripada siapapun di gedung ini. Perlakukan orang dengan hormat tak peduli posisinya. Bangun hubungan asli dengan klien. Kamu segalanya yang saya pura-pura. Segalanya yang saya ingin bela jadi, tapi gagal ajari dia cara jadi. Ini bukan soal bela lagi, koto saya pelan. Ini soal perusahaan macam opop, benua finance. Tempat yang rekrut orang tak layak hanya karena ayahnya eksekutif. Berapa banyak keputusan lain dibuat begitu? Berapa banyak orang berbakat dilewati karena tak punya koneksi benar? Rizal menunduk ke sepatu mahalnya. Lebih banyak daripada yang mau saya akui. Itulah yang saya pikir. Saya berbalik pergi. Deal Nusantara, dia panggil setelah saya. Opo odo cara selamatkan? Saya lihat balik ke bahu. Kenapa saya harus bantu Anda selamatkan? Bukan untuk saya, katanya. Untuk 243 orang yang kerja di benua finance. Untuk keluarga mereka, karir dan mimpi dan cicilan rumah serta dana kuliah yang tergantung perusahaan tetap kuat. Kamu marah podo saya dan seharusnya. Tapi mereka tak salah opo-opo. Itu lebih menyentuh daripada yang saya mau karena dia benar. Andini tak pantas kehilangan pekerjaan karena kekacauan ini. Pak Budi atau analis junior yang saya bimbing atau orang baik yang benar-benar dapat posisi pun tak pantas. Saya tak bisa janji apapun, koto saya akhirnya. Tono ambil keputusan sendiri, tapi saya akan pikirkan semuanya. Itu yang bisa saya tawarkan. Itu lebih daripada yang saya layak, koto Rizal. Terima kasih. Saya berjalan kembali ke lift, pikiran berputar terlalu banyak sekaligus. 2 tawaran kerja dalam 1 pagi. 2 masa depan berbeda sepenuhnya. Dan entah bagaimana, beban hidup 243 orang lain bertumpu di bahu saya. Saya tinggalkan kantor lebih awal sore itu. Saya tak bisa fokus, tak bisa berpikir jernih dengan semua orang menatap dan berbisik tentang apa yang terjadi. Andini coba ajak saya makan siang, tapi saya butuh sendiri. Apartemen saya terasa terlalu kecil dan terlalu hening sekaligus. Saya buat teh yang tak saya minum dan menatap layar laptop tanpa melihat. Tawaran Dian terbuka di 1 tab. Tawaran Tono di email saya. 2 jalan,
Dua versi masa depan saya. Pukul 18, ponsel berdering. Tono, kamu tahan, tanyanya. Jujur, saya tak tahu. Saya tenggelam di sofa. Bu Dian tawarkan senior. Rizal tawarkan posisinya. Dan Ondo tawarkan hidup baru di Surabaya. Saya tak tahu harus opo. Opo yang perutmu bilang? Saya pikirkan itu. Perut saya campur aduk perasaan bertentangan. Marah atas yang terjadi. Kesetiaan podo orang yang saya peduli di benua finance. Kegembiraan kerja dengan Tono. Ketakutan ambil keputusan salah. Saya tak tahu, aku saya. Tono, Anda bilang bisnis selalu pribadi, setiap deal berdasarkan kepercayaan. Tapi bagaimana saya percaya benua finance setelah ini? Bagaimana saya tahu mereka tak akan lakukan hal sama lagi dengan anak orang lain, koneksi orang lain? Kamu tak bisa, kata Tono sederhana. Kepercayaan harus dibangun ulang, dibuktikan seiring waktu. Pertanyaannya, apakah kamu percaya mereka mampu berubah dan apakah kamu mau odo di sono saat mereka coba? Apa yang Anda lakukan? Dia tertawa pelan. Saya tak bisa jawab itu untukmu, tapi saya bisa cerita apa yang saya pelajari saat bangun perusahaan. Odo saat mitra kianati saya. Karyawan kecewaan saya. Deal gagal karena kesalahan orang lain. Dan setiap kali saya harus putuskan, apakah saya potong rugi dan pergi atau tetap dan perjuangkan perbaikan. Mono yang Anda pilih? Keduanya di waktu berbeda. Kadang pergi adalah jawaban benar. Kadang tetap dan berjuang adalah benar. Kuncinya jujur pada diri sendiri situasi mono yang saya hadapi. Setelah telepon ditutup, saya duduk dalam gelap lama, memikirkan semua yang Tono katakan, soal kepercayaan, soal perjuang versus pergi, soal jujur pada diri sendiri. Sekitar pukul 21, Odo ketukan di pintu. Saya lihat lewat lubang dan lihat Andini berdiri dengan kotak pizza dan botol anggur. Saya tahu kamu bilang mau sendiri, katanya saat saya buka pintu. Tapi kamu sudah sendiri 6 jam dan kamu perlu makan. Plus, saya punya informasi. Informasi opo? Tanya saya, biarkan dia masuk. Andini letakkan pizza di meja kopi dan tuang anggur untuk kami berdua. Rizal bukan satu-satunya yang resik hari ini. 3 eksekutif lain ajukan pemberitahuan sore ini. Yang semua orang tahu bagian lingkaran dalamnya. Yang dapat posisi lewat koneksi bukan prestasi. Bu Dian sedang bersihkan rumah, gumam saya. Dan dia kirim email perusahaan umumkan tinjauan penuh semua praktik rekrutmen dan promosi. Dia bawa konsultan luar audit segalanya, pastikan semua posisi benar-benar didapatkan ke depan. Andini minum anggur. Rino, saya kerja di benua finance 8 tahun. Belum pernah lihat Bu Dian gerak secepat atau sedecisif ini. Apa yang terjadi pagi ini buat dia takut? Benar-benar takut. Dia tahu perusahaan busuk dari dalam dan dia akhirnya lakukan sesuatu. Tapi apakah itu bertahan? Tanya saya. Atau dia kembali ke coro lama begitu ini redo? Saya tak tahu, Andini akui. Tapi saya tahu dia tawarkan kursi dewan padamu. Itu artinya kamu punya suara di setiap keputusan besar. Kamu bisa pastikan perubahan benar-benar terjadi. Dan terakhir, saya ambil sepotong pizza tapi hanya pegang, tak makan. Tono tawarkan gaji 2 kali lipat. Awal baru. Tak odo beban, tak odo politik, hanya kerja bersih dan jujur. Ambil sojo, kata Andini. Saya akan kangen kamu gila-gilaan. Tapi saya paham. Kamu tak berutang apapun podo kami setelah yang terjadi. Tapi bukankah saya berutang? Saya letakkan pizza.
Semua orang yang mungkin kehilangan pekerjaan kalau perusahaan harus restrukturisasi tanpa Deal Tono. Itu bukan salah mereka. Mereka tak salah opo-opo. Itu juga bukan tanggung jawabmu selamatkan mereka, kan? Soyo lihat dia. Soyo satu-satunya yang bisa bujuk Tono pertimbangkan lagi. Itu buat itu tanggung jawab Soyo, kan? Andini pelajari wajah Soyo lomo. Kamu sudah putuskan, yo? Kamu akan tetap. Soyo tak tahu, koto Soyo jujur. Sebagian Soyo ingin ambil tawaran Tono dan tak pernah lihat ke belakang. Mulai lagi di tempat yang hargai Soyo dari hari pertama. Tapi sebagian lain, Soyo berhenti coba cari koto benar. Ingin perjuang. Andini selesaikan. Ingin buktikan kamu bisa ubah benua finance jadi yang seharusnya dari awal. Itu naif, tanya Soyo. Tetap di perusahaan yang biarkan ini terjadi dengan harap Soyo bisa perbaiki. Mungkin, koto Andini. Atau mungkin itu persis yang pemimpin lakukan, tetap dan berjuang saat lebih mudah lari. Kami makan pizza, minum anggur, bicara sampai tengah malam tentang karir, pilihan, dan opo yang kita berutang podo diri sendiri versus podo orang lain. Saat Andini pergi, Soyo masih belum putuskan, tapi lebih dekat. Soyo tidur malam itu dengan ponsel dinakas. 2 pesan menunggu jawaban. 1 dari Dian tanya apakah Soyo sudah putuskan. 1 dari Tono bilang ambil waktu sebanyak yang Soyo butuh. Pukul 3 pagi Soyo bangun karena pesan lain. Rizal Pratomo baru dipecat. Bu Dian tak tunggu pengunduran dirinya. Dia keluar efektif sekarang. Dia serius ubah segalanya. Kami butuh kamu. Soyo menatap pesan itu dalam gelap. Dan akhirnya Soyo tahu opo yang harus Soyo lakukan. Matahari baru terbit saat Soyo tiba di kantor pagi berikutnya. Soyo sudah putuskan di antara pukul-pukul 3 dan fajar. Dan begitu tahu opo yang Soyo mau, tidur jadi mustahil. Soyo perlu bertindak sebelum Soyo ragu-ragu sampai lumpuh. Asisten Budian tampak terkejut lihat Soyo pukul-pukul 6.30 pagi. Bu Pratiwi, Soyo bisa beritahu Budian Ando di sini, tapi dia biasanya baru datang sampai. Suara Budian datang dari belakang pintu ruangannya. Suruh dia masuk. Budian tampak tidur sama sedikitnya dengan Soyo, yang hampir tak odo. Odo teko kopi di mejanya yang sudah setengah kosong, dan layar komputernya tampak spreadsheet dan rencana reorganisasi. Soyo terima tawaran Ondo, koto Soyo sebelum dia bicara. Senior Vice Presiden hubungan klien dengan kursi dewan. Tapi Soyo punya syarat. Budian memberi isyarat ke kursi di depannya. Soyo dengar. Transparansi penuh di semua keputusan rekrutmen. Setiap posisi dipasang internal dan eksternal. Setiap kandidat lewat proses wawancara, somo tak peduli siapa yang mereka kenal. Tak odo pengecualian. Soyo keluarkan ponsel tempat Soyo buat catatan sejak pukul-pukul 3. Review promosi berbasis prestasi wajib setiap 6 bulan. Sistem umpan balik anonim agar karyawan bisa laporkan nepotisme tanpa takut balas dendam. Dan Soyo dapat persetujuan akhir siapa sojo yang gabung departemen Soyo. Setuju, koto Dian tanpa ragu. Soyo belum selesai, Soyo lihat dari ponsel. Soyo ingin tertulis bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua, termasuk keluarga eksekutif, dan Soyo ingin audit kuartalan oleh konsultan luar yang Andini sebut. Hasil dipublikasikan ke semua karyawan agar semua bisa lihat perubahan nyoto. Budian tersenyum, meski lelah. Kamu sudah pikirkan ini semalaman. Soyo simpan ponsel. Budian, Soyo tetap karena percaya Ando benar-benar ingin perbaiki yang rusak di sini. Tapi Soyo perlu tahu itu bukan omong kosong. Soyo perlu bukti bahwa benua finance akan jadi perusahaan yang benar-benar hargai orang karena kontribusi mereka, bukan karena siapa yang mereka kenal.
Kamu akan dapatkannya, janji Dian. Semua masuk kontrakmu. Odo lagi. Saya ragu, lalu katakan opo yang sudah saya pikirkan sejak bicara dengan Tono. Saya ingin coba selamatkan Deal Nusantara. Ekspresi Dian berubah dari harap ke hati-hati. Rino, Tono tak angkat telepon saya. Saya sudah coba hubungi asistennya, cowoknya, bahkan pengacaranya. Semua sopan tapi blokir. Biarkan saya bicara dengannya, saya potong. Bukan sebagai karyawan coba selamatkan Deal, tapi sebagai orang yang dia percaya, sebagai keluarga. Dan kalau dia bilang tidak, setidaknya kita coba. Saya berdiri. Tapi Tono bilang sesuatu kemarin. Dia bilang bisnis selalu pribadi, setiap deal berdasarkan kepercayaan. Saya akan tunjukkan bahwa benua finance bisa layak kepercayaannya lagi, bahwa kami benar-benar berubah, bukan hanya janji. Bu Dian pelajari saya lomo. Tahukah kamu, saat saya mulai perusahaan ini 30 tahun lalu, saya banyak seperti kamu. Idealistis, bertekad lakukan hal benar. Di tengah jalan saya hilang itu. Mulai kompromi, terima hal yang seharusnya tak saya terima. Praktik rekrutmen Rizal Pratama, putrinya, terlalu banyak hal lain. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, lihat kota. Tapi lihat kamu 6 tahun ini, lihat cara kamu perlakukan orang, cara kamu bangun hubungan asli bukan hanya transaksi. Kamu ingatkan saya siapa saya dulu, siapa seharusnya saya tetap jadi. Jadi mari kita jadi perusahaan itu, kata saya. Benar-benar kali ini. Saya telepon Tono dari mobil sebelum kehilangan nyali. Dia angkat di dering kedua. Saya tetap di benua finance, kata saya. Saya terima tawaran Budian. Senior dengan kursi dewan. Odo jedo. Kamu yakin itu yang kamu mau? Tidak, aku saya. Tapi itu yang perlu saya lakukan, Tono. Ando bilang bisnis pribadi. Kepercayaan lebih penting daripada apapun. Saya minta Ando percaya saya sekali lagi. Saya percaya kamu, Rino. Perusahaanmu yang tak saya percaya. Moko percaya bahwa saya bisa ubah, kata saya. Bu Dian pecat Rizal, bukan terima pengunduran diri, pecat langsung. 3 eksekutif lain resign kemarin. Dia bawa auditor luar, terapkan kebijakan rekrutmen baru, hancurkan klub Lomo yang biarkan ini terjadi. Perubahan nyoto, Tono, bukan janji. Kenapa kamu cerita ini? Karena saya ingin Anda beri benua finance kesempatan lagi, kata saya. Bukan untuk mereka. Untuk orang yang kerja di sono yang tak ada hubungannya dengan apa yang beliau lakukan. Untuk Andini, sahabat saya 6 tahun. Untuk Pak Budi, satpam yang selalu cerita sepak bola anaknya. Untuk semua orang baik yang akan kehilangan pekerjaan kalau perusahaan harus restrukturisasi tanpa deal Ando. Itu tak adil, kata Tono pelan, taruh penghidupan mereka di saya. Saya tahu dan maaf, tapi Tono, Anda bangun perusahaan dari nol karena percaya bisnis dengan integritas, dengan hati, dengan hubungan manusia asli. Benua finance lupa itu di tengah jalan. Tapi kami ingat sekarang. Saya akan pastikan kami ingat. Dan saya minta Anda sabar sementara kami buktikan. Jeda panjang lagi. Lalu 90 hari. Opo? 90 hari, ulang Tono. Saya beri, benua finance 90 hari tunjukkan perubahan ini nyoto. Kamu kirim laporan kuartalan soal praktik rekrutmen baru. Kamu tunjukkan bukti budaya benar-benar bergeser, dan kalau setelah 90 hari, saya percaya perusahaan sudah belajar pelajarannya. Kita bicara merger lagi. Rasa lega membanjiri saya begitu kuat hingga saya harus pegang setir. Terima kasih, Tono.
Saya janji Anda tak akan menyesal. Saya bukan lakukan untuk benua finance, katanya. Saya lakukan untuk kamu. Karena kamu minta. Karena dalam 3 tahun, kamu tak pernah minta apapun yang tak kamu dapatkan 10 kali lipat. Jangan buat saya menyesal percaya kamu. Saya tak akan. Setelah telepon ditutup, saya duduk di mobil beberapa menit, biarkan bobot opo yang baru saya komitmen meresap. 90 hari ubah budaya perusahaan. 90 hari buktikan perubahan nyata mungkin. 90 hari selamatkan 243 pekerjaan atau lihat segalanya runtuh. Tak ada tekanan. Saat saya masuk gedung lagi, sesuatu terasa berbeda. Kabar sudah menyebar entah bagaimana. Selalu begitu di lingkungan korporat bahwa Rizal sudah pergi, bahwa Budian sedang bersihkan rumah, bahwa perubahan besar akan datang. Orang juga lihat saya berbeda. Dengan hormat, ya, tapi juga dengan harapan. Seperti mungkin saya wakili masa depan di mana kerja keras benar-benar lebih penting daripada koneksi. Andini tunggu di meja saya dengan cangkir kopi lain dan senyum lebar. Saya dengar Budian kirim pengumuman 10 menit lalu. Senior Rino Pratiwi, anggota Dewan Rino Pratiwi, wanita yang akan tarik perusahaan ini ke abad 21. Tak ada tekanan, kata saya, gemo pikiran saya tadi. Kamu selamatkan Deal Nusantara, tanyanya. Mungkin. 90 hari masa percobaan. Kita harus buktikan kita benar-benar berubah. Moto Andini membelalak. 90 hari. Itu ketat. Saya tahu, tapi itu kesempatan. Saya login komputer, sudah tarik file, buat daftar, rencana strategi. Kita perlu dokumentasikan segalanya. Setiap rekrutan baru, setiap promosi, setiap perubahan kebijakan, buat narasi yang tunjukkan transformasi nyata, bukan sekadar hiasan. Saya bantu, kata Andini langsung. Kami semua akan bantu, Rino. Orang di gedung ini sudah tunggu bertahun-tahun odo yang tantang cara kerja. Kamu beri mereka kesempatan itu. Pagi berlalu dalam kabut rapat. Budian umumkan promosi saya secara resmi ke seluruh perusahaan lewat video conference. Saya bertemu mulai terapkan kebijakan rekrutmen baru. Saya hubungi konsultan luar tetapkan jadwal audit. Setiap jam penuh kerja, perubahan, usaha melelahkan coba geser seluruh budaya korporat. Saat makan siang, saya dapat email. Subjek hanya selamat. Saya buka, harap salam dari rekan kerja. Ternyata dari Belo Pratomo. Jari saya melayang di tombol hapus, tapi penasaran menang. Saya baca. Pesan panjang dan berbelit, mulai defensif dan pahit, salahkan semua kecuali diri sendiri atas yang terjadi. Tapi sekitar paragraf ketiga, sesuatu berubah. Nodo berubah. Dia akui dengan enggan, marah, tapi tetap akui bahwa dia salah, bahwa dia habiskan seluruh hidupnya dapat pintu terbuka tanpa usaha, dan dia tak pernah belajar opo kerja nyoto, opo hormat nyoto. Dia akhiri dengan sesuatu yang hampir mirip maaf. Saya tak harap kamu maafkan saya. Saya mungkin tak akan maafkan diri sendiri, tapi saya ingin kamu tahu saya sekarang kerja di firma konsultan kecil di mana tak ada yang peduli siapa ayah saya. Di mana saya benar-benar harus buktikan diri setiap hari. Itu hal tersulit yang pernah saya lakukan. Dan saya rasa saya akhirnya mulai paham apa yang kamu tahu sejak lama, bahwa kerja yang penting bukan penampilan kerja. Saya harap benua finance sekarang layak kamu. Saya harap perusahaan ayah saya jadi yang seharusnya selalu. Dan saya harap suatu hari saya bisa setengah sebaik kamu di pekerjaanmu. Saya menatap email itu lama. Itu bukan maaf sungguhan. Masih terlalu fokus pada diri, penuh pembenaran. Tapi itu sesuatu, retakan di baju besi,
Awal mungkin pemahaman. Saya tak balas. Beberapa pelajaran orang harus pelajari sendiri tanpa validasi atau dorongan dari orang yang mereka lukai. Tapi saya tak hapus juga. Saya simpan di folder, pengingat bahwa orang bisa berubah kalau mereka mau cukup keras. 3 bulan kemudian, saya duduk di depan Tono di ruang rapat yang sama tempat merger seharusnya ditandatangani. Tapi kali ini berbeda. Kali ini saya punya 3 bulan bukti terdokumentasi tunjukkan. Benua Finance benar-benar bertransformasi. Kebijakan rekrutmen baru diterapkan dan diikuti untuk setiap posisi. 7 karyawan baru direkrut lewat review resume buta di mono nomo dan sekolah dihapus, dinilai hanya skill dan pengalaman. 2 eksekutif underperform, yang dilindungi sistem lama diam-diam dilepas. Survei umpan balik anonim tunjukkan kepuasan karyawan naik dan kepercayaan podo kepemimpinan. Laporan audit kuartalan dari firma luar konfirmasi perubahan nyoto dan berkelanjutan. Tono baca setiap halaman dengan teliti sementara, saya duduk coba tak tunjukkan gugup. Bu Dian tunggu di ruangannya untuk telepon saya. Andini di mejanya refresh email setiap 30 detik. Seluruh perusahaan tahan napas. Akhirnya Tono mendongak. Ini kerja mengesankan, Rino. Bukan hanya kerja saya, koto saya. Ini semua orang. Seluruh perusahaan beli perubahan ini karena mereka sudah siap. Mereka hanya butuh seseorang buat itu mungkin. Kamu yang buat itu mungkin, koto Tono. Kamu dan Budian, ini Benua Finance yang seharusnya saya lihat 3 bulan lalu. Dia keluarkan peno. Mari tanda tangani dokumen. Rasa lega begitu kuat hingga saya hampir menangis di ruang rapat. Sebaliknya, saya keluarkan ponsel dan telepon Budian dengan tangan gemetar. Ini terjadi, koto saya saat dia jawab. Turun ke sini. Kita tanda tangani deal. 6 bulan setelah itu, saya berdiri di kantor baru saya, kantor sungguhan sekarang, dengan dinding dan pintu dan pemandangan kota, menatap foto berbingkai di meja. Itu dari penandatanganan merger. Saya, Tono, dan Budian, semua tersenyum, pegang kontrak yang sudah ditandatangani. Di belakang kami, Anda bisa lihat Andini dan Pak Budi dan beberapa karyawan lain yang tetap dan perjuangkan perusahaan jadi lebih baik. Ponsel saya bergetar dengan pengingat kalender 1-1 mingguan dengan salah satu analis junior saya. Saya buat kebijakan bahwa semua di tim saya dapat waktu tatap muka rutin dengan saya, bukan hanya bintang atau yang punya koneksi. Semua orang. Saat saya berjalan ke ruang rapat, saya lewat lobi tempat bela pecat saya 6 bulan lalu, tempat seluruh hidup saya hancur lalu dibangun ulang jadi sesuatu lebih baik. Ruangan tampak sama, tapi segalanya berubah. Benua Finance tak sempurna. Kami masih punya kerjaan, masalah selesaikan, kebiasaan lama dipecah, tapi kami coba, benar-benar coba, dan itu buat semua beda. Analis junior saya tunggu di ruang rapat, gugup dan antusias. Namanya Jessica, direkrut lewat proses resume buta baru kami. Tak ada koneksi, tak ada sekolah mewah, hanya bakat mentah dan tekad. Dia ingatkan saya podo diri saya 6 tahun lalu. Jadi, koto saya duduk di depannya, ceritakan hubungan klien yang kamu bangun, bukan angka atau proyeksi. Ceritakan orangnya. Wajah Jessica berbinar dan dia mulai bicara tentang pemilik usaha kecil di Bandung yang ingatkan dia podo kakeknya. Tentang belajar opo yang penting baginya, opo yang buat dia tak tidur malam, mimpi dia untuk perusahaannya. Saya dengar dan tersenyum karena ini intinya. Bukan kode berpakaian atau bahkan organisasi atau politik korporat. Hanya orang perlakukan orang lain seperti mereka penting. Hanya bisnis jadi pribadi, seperti seharusnya selalu. Dan entah di mana di kota, Tono Wijaya mungkin sedang cerita hal sama tentang wanita muda berpakaian khaki yang ajari dia bahwa Benua Finance layak dipercaya lagi setelah itu.
Saya duduk di ruang rapat yang sama tempat merger seharusnya ditandatangani. Tapi kali ini berbeda. Kali ini saya punya 3 bulan bukti terdokumentasi tunjukkan. Benua Finance benar-benar bertransformasi. Kebijakan rekrutmen baru diterapkan dan diikuti untuk setiap posisi. 7 karyawan baru direkrut lewat review resume buta di mono nomo dan sekolah dihapus, dinilai hanya skill dan pengalaman. 2 eksekutif underperform, yang dilindungi sistem lama diam-diam dilepas. Survei umpan balik anonim tunjukkan kepuasan karyawan naik dan kepercayaan podo kepemimpinan. Laporan audit kuartalan dari firma luar konfirmasi perubahan nyoto dan berkelanjutan. Tono boco setiap halaman dengan teliti sementara, saya duduk coba tak tunjukkan gugup. Bu Dian tunggu di ruangannya untuk telepon saya. Andini di mejanya refresh email setiap 30 detik. Seluruh perusahaan tahan napas. Akhirnya Tono mendongak. Ini kerja mengesankan, Rino. Bukan hanya kerja saya, koto saya. Ini semua orang. Seluruh perusahaan beli perubahan ini karena mereka sudah siap. Mereka hanya butuh seseorang buat itu mungkin. Kamu yang buat itu mungkin, koto Tono. Kamu dan Budian, ini benua finance yang seharusnya saya lihat 3 bulan lalu. Dia keluarkan penuh. Mari tanda tangani dokumen. Rasa lega begitu kuat hingga saya hampir menangis di ruang rapat. Sebaliknya, saya keluarkan ponsel dan telepon Budian dengan tangan gemetar. Ini terjadi, koto saya saat dia jawab. Turun ke sini. Kita tanda tangani deal. 6 bulan setelah itu, saya berdiri di kantor baru saya, kantor sungguhan sekarang, dengan dinding dan pintu dan pemandangan kota, menatap foto berbingkai di meja. Itu dari penandatanganan merger. Saya, Tono, dan Budian, semua tersenyum, pegang kontrak yang sudah ditandatangani. Di belakang kami, Anda bisa lihat Andini dan Pak Budi dan beberapa karyawan lain yang tetap dan perjuangkan perusahaan jadi lebih baik. Ponsel saya bergetar dengan pengingat kalender 1-1 mingguan dengan salah satu analis junior saya. Saya buat kebijakan bahwa semua di tim saya dapat waktu tatap muka rutin dengan saya, bukan hanya bintang atau yang punya koneksi. Semua orang. Saat saya berjalan ke ruang rapat, saya lewat lobi tempat bela pecat saya 6 bulan lalu, tempat seluruh hidup saya hancur lalu dibangun ulang jadi sesuatu lebih baik. Ruangan tampak sama, tapi segalanya berubah. Benua finance tak sempurna. Kami masih punya kerjaan, masalah selesaikan, kebiasaan lama dipecah, tapi kami coba, benar-benar coba, dan itu buat semua beda. Analis junior saya tunggu di ruang rapat, gugup dan antusias. Namanya Jessica, direkrut lewat proses resume buta baru kami. Tak ada koneksi, tak ada sekolah mewah, hanya bakat mentah dan tekat. Dia ingatkan saya podo diri saya 6 tahun lalu. Jadi, koto saya duduk di depannya, ceritakan hubungan klien yang kamu bangun, bukan angka atau proyeksi. Ceritakan orangnya. Wajah Jessica berbinar dan dia mulai bicara tentang pemilik usaha kecil di Bandung yang ingatkan dia podo kakeknya. Tentang belajar opo yang penting baginya, opo yang buat dia tak tidur malam, mimpi dia untuk perusahaannya. Saya dengar dan tersenyum karena ini intinya. Bukan kode berpakaian atau bahkan organisasi atau politik korporat. Hanya orang perlakukan orang lain seperti mereka penting. Hanya bisnis jadi pribadi, seperti seharusnya selalu. Dan entah di mana di kota, Tono Wijaya mungkin sedang cerita hal sama tentang wanita muda berpakaian khaki yang ajari dia bahwa benua finance layak dipercaya lagi setelah itu. Tapi cerita tak berhenti di situ. Perubahan yang kami mulai terus berlanjut. Setiap minggu ada cerita baru karyawan yang naik karena prestasi, bukan koneksi. Setiap bulan audit luar tunjukkan angka semakin baik. Dan saya sekarang jadi suara yang selalu ada di rapat dewan. Pastikan tak ada lagi Belo atau Rizal
yang bisa datang dan hancurkan opo yang sudah dibangun. Suatu hari, saat saya duduk di meja lama di lobi, saya minta tetap odo meski punya kantor baru, seorang karyawan baru mendekat. Namanya Adi, lulusan biasa dari Universitas Negeri, tak punya koneksi, tapi moto penuh tekad. Bu Rino, katanya gugup. Saya dengar cerita Anda. Bagaimana Anda tetap dan berjuang? Saya ingin belajar dari Anda. Saya tersenyum dan ajak dia duduk. Ceritakan dulu tentang dirimu, Adi. Bukan jemu. Ceritakan mimpi dan perjuanganmu. Dia mulai bicara, dan saya dengar seperti Tono dulu dengar saya. Karena itu cara kerja di sini sekarang. Hubungan. Kepercayaan. Manusia. Dan di akhir hari, saat saya pulang ke apartemen kecil yang sekarang terasa lebih hangat, saya lihat pesan dari Tono. Terima kasih sudah buat saya percaya lagi, Rino. Deal kita bukan hanya bisnis. Ini keluarga. Saya balas singkat, keluarga selalu pribadi. Lalu saya simpan ponsel dan lihat Jakarta malam dari jendela. Perusahaan yang hampir hancur karena satu blus polos dan celana kaki sekarang lebih kuat. Karma belum datang, tapi yang lebih penting, keadilan datang untuk semua orang yang pantas. Dan saya, Rino Pratiwi, wanita yang pernah dipecat karena baju biasa, sekarang jadi bagian dari cerita yang mengubah segalanya. Itu bukan akhir. Itu baru awal. Karena di dunia korporat, seperti di hidup, yang penting bukan baju yang kamu pakai, tapi hati yang kamu bawa. Dan hati yang benar selalu menang. Tapi cerita tak berhenti di situ. Perubahan yang kami mulai terus berlanjut. Setiap minggu ada cerita baru karyawan yang naik karena prestasi, bukan koneksi. Setiap bulan audit luar tunjukkan angka semakin baik. Dan saya sekarang jadi suara yang selalu ada di rapat dewan. Pastikan tak ada lagi Belo atau Rizal yang bisa datang dan hancurkan opo yang sudah dibangun. Suatu hari, saat saya duduk di meja lama di lobi, saya minta tetap ada meski punya kantor baru, seorang karyawan baru mendekat. Namanya Adi, lulusan biasa dari Universitas Negeri, tak punya koneksi, tapi moto penuh tekad. Bu Rino, katanya gugup. Saya dengar cerita Anda. Bagaimana Anda tetap dan berjuang? Saya ingin belajar dari Anda. Saya tersenyum dan ajak dia duduk. Ceritakan dulu tentang dirimu, Adi. Bukan jemu. Ceritakan mimpi dan perjuanganmu. Dia mulai bicara, dan saya dengar seperti Tono dulu dengar saya. Karena itu cara kerja di sini sekarang. Hubungan. Kepercayaan. Manusia. Dan di akhir hari, saat saya pulang ke apartemen kecil yang sekarang terasa lebih hangat, saya lihat pesan dari Tono. Terima kasih sudah buat saya percaya lagi, Rino. Deal kita bukan hanya bisnis. Ini keluarga. Saya balas singkat, keluarga selalu pribadi. Lalu saya simpan ponsel dan lihat Jakarta malam dari jendela. Perusahaan yang hampir hancur karena satu blus polos dan celana kaki sekarang lebih kuat. Karma belum datang, tapi yang lebih penting, keadilan datang untuk semua orang yang pantas. Dan saya, Rino Pratiwi, wanita yang pernah dipecat karena baju biasa, sekarang jadi bagian dari cerita yang mengubah segalanya. Itu bukan akhir. Itu baru awal. Karena di dunia korporat, seperti di hidup, yang penting bukan baju yang kamu pakai, tapi hati yang kamu bawa. Dan hati yang benar selalu menang. Beberapa bulan kemudian, saya mendapat undangan tak terduga. Belo Pratomo kirim email lagi. Kali ini lebih pendek, lebih tulus. Saya sekarang di perusahaan kecil di Surabaya. Kerja 12 jam sehari, tak ada privilege. Saya belajar banyak. Terima kasih sudah tak balas email pertama saya.
Saya perlu pelajari sendiri. Semoga perusahaan Anda terus jadi contoh. Saya tak balas lagi, tapi saya simpan. Pengingat bahwa bahkan orang paling sombong bisa berubah kalau dipaksa hadapi dunia nyata. Di rapat dewan berikutnya, Bu Dian tatap saya dengan bangga. Kamu selamatkan kami semua, Rino. Tak hanya Deal, tapi jiwa perusahaan. Saya hanya angguk. Kita selamatkan bersama. Dan saat saya keluar ruangan, Andini tunggu dengan 2 cangkir kopi. Mau cerita opo hari ini? Tanyanya. Saya tertawa. Cerita tentang karyawan baru yang mirip saya dulu. Dan bagaimana kita pastikan dia tak pernah dihakimi karena baju biasa. Kami berjalan menyusuri koridor, lobi di bawah masih sama, tapi segalanya berbeda. Karena di benua finance sekarang, tak ada lagi pemecatan karena kaki. Hanya promosi karena hati. Dan itu, lebih dari Deal 4 miliar dolar, adalah kemenangan terbesar. Cerita ini berakhir di sini, tapi pelajarannya abadi. Kerja keras, hubungan tulus, dan keberanian berjuang selalu menang atas sombong dan nepotisme. Di Indonesia, di mana keluarga dan hormat begitu penting, Rino Pratiwi buktikan bahwa satu orang bisa ubah seluruh perusahaan. Dan mungkin, suatu hari, Anda juga akan jadi bagian cerita seperti itu. Karena karma selalu datang, tapi keadilan yang kita bangun sendiri lebih manis. Terima kasih sudah ikuti perjalanan Rino. Semoga inspirasi ini bantu Anda di kantor Anda sendiri. Kerja keras, tetap tulus, dan jangan pernah takut berjuang. Karena akhirnya, hati yang benar selalu menang.